Bangkitnya Dataran Hitam bab 1681 konfrontasi. Beberapa jam setelah meninggalkan kota kering, Maximilian sudah berada di Kekaisaran Evergreen bersama Darren dan ketiga sandranya. Dia ini mengetahui daerah ini dengan baik dan dengan mudah menemukan jalan ke sana. Namun, setelah beberapa juta tahun, beberapa hal telah berubah, dan ini sedikit memperlambatnya. Bagaimanapun, setelah melakukan beberapa penyelidikan, pria ini menemukan jalan ke ibu kota Kekaisaran, di mana dia sedang mengawasi dari jauh saat ini. Ada beberapa metode untuk menyembunyikan jejaknya. Namun, sayangnya, Maximilian tidak memiliki apa yang diperlukan untuk menyembunyikan auranya. Karena itu, dia memutuskan untuk mengamati tempat itu dari jauh sebelum menunjukkan dirinya. Dari tempatnya berada, dia bisa melihat seluruh kota dan orang-orang yang ada di sana. Tapi orang di tempat itu akan kesulitan menemukannya tanpa sengaja mencarinya. Jadi ketika kelompok mereka melayang 50 km jauhnya dari permukaan, dia mengamati ke arah kuil paling megah di gereja spiritual. Tempat ini benar-benar melemah sejak zamanku. Saat aku pergi, 3 demigod level 99 ada di kota ini. Dia berpikir sambil mengingat informasi yang dia kumpulkan di kota kering dan menghubungkannya dengan kenyataan yang dia ketahui. Mengapa kekaisaran menjadi sangat lemah? Apakah ini hanya generasi yang buruk, atau ada hal lain di baliknya? Dia bertanya-tanya. Penasaran ingin melihat situasi di benua ilahi dan mencari tahu apakah ada yang aneh juga di sana. Namun dia meninggalkan keraguan itu untuk diselesaikan di lain waktu dan segera memusatkan perhatiannya pada paus tertinggi saat ini, seseorang yang berada di puncak absolut level 99. Sama seperti dia, pria ini tidak jauh dari akhir hidupnya, dan pada levelnya saat ini, dia akan segera mengasingkan diri untuk mencoba maju. Mungkin aku harus menunggu dia memulai pengasingannya untuk membunuhnya dengan mudah? Atau haruskah aku mendekatinya dan menjadikannya bawahanku? Melihat kemampuan lawan hanya dengan melihatnya sangatlah sulit, terlebih lagi jika seseorang memiliki tingkat kultivasi yang tinggi. Jadi meskipun Maximilian sangat kuat, dia tidak bisa memperkirakan kekuatan paus secara pasti. Dia yakin pada dirinya sendiri untuk mengalahkan musuh manusia manapun karena Trisula Tuhan di tangannya. Namun, dia memilih untuk tidak melemahkan gereja, organisasinya. Apa yang harus dilakukan? Dia melihat ke istana kekaisaran dan hanya melihat pria level 97 di antara yang terkuat di sana. Tak satu pun dari mereka berpakaian seperti kaisar. Itu berarti kaisar sedang berkultivasi atau dia baru saja meninggal. Bukan itu masalahnya, atau seluruh benua akan mengetahui hal seperti itu. Kota ini juga akan berada dalam kekacauan. Dan lebih banyak ahli keluarga kekaisaran akan berada di istana. Matanya menajam, merasakan bahwa orang seperti itu sudah berada di kerajaan tata ruang, berkultivasi untuk maju. Itu masalah, tapi dia di luar jangkauanku. Saya harap dia tidak memiliki obat ilahi. Jika ya, kuharap dia mati saat mencoba maju. Dia mengepalkan tangannya, memikirkan apa yang harus dilakukan. Tapi dia tidak bisa melakukan itu lebih lama lagi. Saat mengawasi kota ini, Paus Agung tiba-tiba bergerak, muncul dalam sekejap mata di depan kelompok beranggotakan 5 orang ini. Maximilian telah melakukan kesalahan. Dia tidak tahu tentang kemampuan bawaan dari Paus tertinggi gereja spiritual saat ini. Pria level 99 yang baru saja muncul di depan Maximilian ini memiliki kemampuan yang mampu menciptakan domain hingga 100 km darinya, di mana dia maha tahu. Dengan cara ini, sekutu Minos terkejut. Pengunjung, apa yang kamu lakukan di kotaku? Mengapa kamu memperhatikanku? Duncan Evergreen bertanya sambil memasang ekspresi serius di wajahnya. Janus melihat wajah paus tertinggi gereja spiritual dan merasa lebih buruk lagi. Melihat musuh ayahnya ini, yang pasti akan membunuhnya jika dia punya kesempatan. Sementara itu, Darren memandang pria itu dengan penuh minat. Melihat Duncan tampak bersiap untuk bertarung. Itu akan menjadi pertempuran yang luar biasa. Dia membayangkan pertarungan antara mereka bertiga. Maximilian sejenak menatap mata Duncan dalam diam dan tersenyum pahit, merasakan kesalahannya. Kamu mempunyai kemampuan yang aneh, Paus. Saya tidak menyangka akan ketahuan sedang memperhatikanmu, haha. Apa yang harus aku lakukan denganmu sekarang? Saya masih merencanakan bagaimana melanjutkan rencana saya. Rencana-rencanamu? Pria itu semakin mengerutkan alisnya sambil merasa tegang. Dia jelas merasa bahwa lawan ini bahkan tidak sedikit lebih lemah darinya. Pada saat yang sama, orang aneh ini memiliki senjata yang bahkan dia merasa merinding saat dia melihatnya. Sementara itu, beberapa tetua dari gereja spiritual dan keluarga Evergreen memperhatikan pergerakan paus dan pindah ke lokasi tersebut. Dalam sekejap mata, 30 pembudidaya antara level 97 dan 98 berada di area sekitar mengedarkan energi mereka, bersiap untuk bertarung melawan 2 raksasa yang baru tiba ini. Maximilian, apa yang akan kita lakukan? Kita akan mendapat masalah dengan banyaknya ahli di daerah sekitar. Darren berkata dengan suara pelan, mulai merasa gugup. Bertarung melawan Duncan saja akan menjadi hal yang luar biasa,
Tetapi dengan begitu banyak spesialis, peluang mereka tidak akan bagus. Maximilian melihat sekeliling dan melihat ekspresi ketakutan dan kekhawatiran di wajah-wajah itu. Dia menghela nafas dan berkata, "Teman-temanku, tenanglah. Aku bukan musuh tapi sekutu. Namaku Maximilian Flamen, dan aku bukan penipu, tapi yang asli, saingan Maximus." "Tidak mungkin, Maximilian sudah lama meninggal," seru Paus, menolak mempercayai omong kosong seperti itu. Orang-orang di sekitar juga tidak langsung mempercayainya, dan pria yang seharusnya sudah mati ini memutuskan untuk mengungkapkan kebenarannya. "Jika Anda tahu siapa saya, Anda tahu kemampuan bawaan saya. Ya, saya menggabungkan kemampuan saya dengan rentang waktu dan menghabiskan bertahun-tahun tidur di dalam sarkofagus kuno Serapim. Untungnya, Minos muda membebaskanku beberapa hari yang lalu. Dia dapat memastikan siapa saya." Meneguk, Minos Stuart, seorang tetua gereja, level 98, bertanya dengan tidak mengerti. Namun Duncan menyadari bahwa ini tidak bohong dan hal seperti itu menjelaskan dengan baik bagaimana Minos mendapatkan dukungan dari demigod spiritual level 99. Anda akan menemukan asal mula konten ini di N0VLBN, adapun Darren, tidak ada yang terlalu peduli dengan binatang setingkat itu di sekitar Maximilian. Dialah yang paling tidak dikhawatirkan oleh orang-orang ini, dan mumi yang hidup ini dapat dengan mudah menjelaskan asal-usulnya. "Itu bagaimana? Kenapa?" Paus akhirnya bertanya, memutuskan untuk percaya bahwa pria ini adalah anggota gereja kuno. Tentang itu, bangkitnya dataran hitam bab 1682 Wahyu. "Aku terluka di sana. Aku berusaha mendapatkan barang-barang yang sulit didapat dengan tergesa-gesa dan bodoh. Hal ini membuatku mengalami cedera serius yang hanya bisa pulih dengan istirahat bertahun-tahun. Pada saat itu, saya membawa rentang waktu dan memutuskan untuk tidak kembali kalah dari Maximus. Saya memutuskan untuk mengambil risiko dan tinggal di sarkofagus kuno Serapim untuk sementara waktu. Aku hanya tidak menyangka tak seorang pun dari faksiku akan kembali untuk membebaskanku. Saya jelas-jelas meninggalkan peringatan dan berbagai metode untuk menemukan lokasi diri saya." Maximilian berbicara dengan sedih, meskipun dia tidak sedih dengan apa yang terjadi. Pada akhirnya, dia menang, dan Maximus mati. Orang-orang di sekitar mendengar cerita itu dan mempercayai Maximilian. Kasusnya luar biasa, dan mungkin tak seorang pun di sana yang bisa mengulangi perbuatannya. Namun Maximilian Flamen mengetahui banyak hal tentang gereja dan memiliki teknik serta cara bertarung yang unik. Begitu dia menunjukkan kepada mereka hal-hal seperti itu, keraguan apapun akan hilang. Orang-orang ini tahu bahwa pada akhirnya dia harus menunjukkan keahliannya karena dia telah menculik orang-orang dari keluarga Travisani. Jadi mereka memutuskan untuk mempercayainya sejenak untuk memastikan identitasnya di masa depan melalui metode yang tidak terlalu agresif terhadap diri mereka sendiri. Tapi seorang tetua level 98 bertanya, "Mengapa kamu menculik orang-orang ini? Apakah kamu mengetahui konfigurasi benua tengah saat ini?" "Ya, Minos muda dan orang-orangnya telah membantuku dalam hal-hal paling biasa tentang realitas benua saat ini. Tapi aku memerlukan informasi lebih rinci darimu. Bagaimanapun, orang-orang ini berada di kerajaan dataran hitam untuk menyiksa Minos muda karena telah membebaskanku. Lalu saat aku berjanji untuk melindunginya dari para demigod, aku menghentikan tindakan mereka di kota kering. Sekarang saya masih terus menggunakannya karena saya tidak tahu cara terbaik menggunakannya, haha." Karena dia dikejutkan oleh Duncan, Maximilian memutuskan untuk berimprovisasi dan mengikuti rencana untuk mengubah pria ini menjadi sekutunya sebelum mengambil gereja untuk dirinya sendiri. Dalam pandangannya, akan lebih sulit untuk melakukan hal-hal dengan cara ini. Tapi dia merasa akan lebih baik jika cara ini dilakukan karena dia tidak harus terlibat dalam pertempuran mematikan dengan begitu banyak ahli dari gereja dan kekaisaran. Dia tidak takut pada orang-orang ini. Sebaliknya, kekhawatiran akan kehilangan orang-orang kuat yang akan berada di sisinya begitu dia memulai perang penaklukan membuat dia tidak bisa berperang di sana. Untuk menghindari dendam yang tidak perlu dan kehilangan ahli, dia memutuskan untuk tidak bertarung. Hal ini menyebabkan permusuhan di area sekitar berkurang. Bahkan memberikan ruang bagi beberapa demigod yang lebih lemah di kota untuk mendekati tempat itu dan mengamati situasi lebih dekat. Paus Agung kemudian berkata, "Sebaiknya kau lepaskan ahli waris Vico. Aku tidak suka mengatakan ini, tapi pria itu lebih kuat dariku. Bahkan dengan senjata ini di tanganmu, kamu akan kesulitan menghadapinya. Jadi karena dia akan mengetahui hubunganmu dengan kami, sebaiknya kamu lepaskan pemuda ini untuk menghindari perselisihan yang tidak perlu." "Oh, apakah orang ini sekuat itu?" Maximilian penasaran. Apakah dia akan lebih kuat dari Maximus di zamanku? Orang-orang di sekitar terdiam, mencoba membandingkan cerita yang mereka dengar dengan apa yang mereka ketahui tentang Vico, kata Duncan. "Aku tidak tahu, tapi mereka mungkin sangat dekat dalam hal kemampuan tempur. Vico adalah pria yang sangat cerdas, dan keberuntungan ada di sisinya.
Karena banyak kualitasnya, dia adalah salah satu dari sedikit demigod level 99 saat ini yang memiliki catatan kematian dua ahli level yang sama. Hanya ada sedikit kultivator pada level itu, dan mereka jarang bertemu. Justru karena ini, jarang sekali mereka bertarung dan bahkan lebih jarang lagi ada yang berhasil membunuh yang lain. Jadi demigod level 99 manapun yang memiliki catatan kematian ahli dengan level yang sama secara alami akan dianggap lebih kuat dan berisiko untuk ditindak. Dia adalah satu-satunya yang memiliki rekor mengesankan di seluruh benua tengah. Maximilian menyimpan informasi ini dalam pikirannya, mencatat bahwa meskipun benua saat ini lebih lemah, masih ada orang-orang yang dapat menghalangi rencananya. Aku akan mengingatnya. Aku masih harus mempercepat kehidupan di zaman sekarang, jadi aku akan menyimpannya lebih lama lagi. Bagaimanapun, aku ragu melepaskannya akan menyelamatkan kita dari masalah. Saya harus membunuh seorang pria dari Kekaisaran Timur untuk melindungi lokasi pulau tempat sarkofagus kuno Serapim berada. Apa itu? Itu buruk. Orang-orang di sekitar berkomentar satu sama lain ketika pewaris Kekaisaran Timur mengepalkan tangannya, meratapi hilangnya negaranya. Jadi Daniel yang lebih tua meninggal. Dia menutup matanya karena marah karena begitu lemah dan berada dalam situasi pasif di tangan musuh ini. Dunchan juga tidak menyukai informasi ini, menjadi sedikit berubah karena kekhawatiran yang tiba-tiba menghampirinya. Apa yang ingin Anda lakukan untuk melindungi gereja dari hal ini? Hal itu pasti akan membawa masalah bagi kita semua, kata Paus Agung. Maximilian merentangkan tangannya dan tertawa, memandangi orang-orang di sekitarnya. Kami memiliki 3 kultivator level 99 di sini. Mengapa takut pada Vico Travisani? Jika dia ingin perang, ayo tunjukkan tempatnya. Temanku Darren dan aku tidak takut melawannya. Darren menelan ludahnya, tidak suka namanya digunakan seperti itu. Ia menyukai pertempuran dan bahkan lebih menyukai kemungkinan melahap tubuh para ahli yang kuat. Tapi setelah mendengar betapa mengerikannya Vico, dia memilih untuk tidak terlibat dalam pertarungan melawan manusia ini. Selama ribuan tahun, ia jarang mendengar tentang makhluk yang mampu membunuh ahli level 99 lainnya. Kotoran, aku bepergian bersama orang gila terkutuk. Bagaimanapun, aku ingin tempat untuk beristirahat setelah perjalananku baru-baru ini, kata Maximilian kepada Dunchan, mengubah nada pembicaraan. Pria itu merasa dia tidak bisa menyelesaikan apapun saat itu, jadi dia tidak memaksa untuk melanjutkan dialog ini. Dengan gerakan tangannya, dia membuat salah satu bawahannya muncul di sana untuk membimbing Maximilian. Pandu leluhur Maximilian Flamen melewati kuil. Tur tempat yang cocok untuk sosok sekalibernya. Ketika para tetua di sekitarnya berpencar, khawatir dan banyak hal yang perlu dibicarakan, Maximilian dan kelompoknya mengikuti bawahan paus tertinggi itu. Saat mereka turun ke ibu kota Kekaisaran Evergreen, pemimpin bajak laut segitiga darah mendekati mereka, berniat menyampaikan rencananya kepada pria ini. Leluhur, ini bernama Norman Linshe. Saya adalah bagian dari grup yang sebelumnya mencari peta Anda untuk membebaskan Anda. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1683 rencana Maximilian. Sebelumnya, Kaisar Evergreen bermaksud untuk tidak menemukan dan menyelamatkan Maximilian karena tidak ada yang percaya pria ini masih hidup. Kebalikannya, tujuan orang di balik bajak laut segitiga darah adalah mendapatkan tubuh demigod ini dan menggunakannya untuk keuntungannya. Di dalam gereja spiritual, khususnya di faksi Kaisar Evergreen, ada anggota dengan kemampuan bawaan yang memungkinkan dia menggunakan mayat untuk menciptakan prajurit yang hampir sekuat pemilik mayat tersebut. Maximilian adalah monster yang telah mencapai puncak budidaya dan memiliki kemampuan yang semua orang pikir dapat melindungi tubuhnya. Jadi tubuhnya sangat berharga dan jika ditemukan, bisa menjadi senjata hebat bagi kaisar negara ini. Norman mengetahui hal ini, tetapi setelah mengetahui bahwa pria ini masih hidup, dia dengan cerdik mengesampingkan rencana tersebut dan berpura-pura bahwa tujuan kelompoknya adalah untuk membebaskannya dari sarkofagus itu. Maximilian mendengarkan kata-kata demigod level 90 itu dan memperhatikannya dengan penuh minat. Dan kenapa kalian tidak membebaskanku? Norman membuat ekspresi buruk dan berkata, itulah kesalahan Minos Stuart terkutuk itu. Dia memegang peta itu dan menyembunyikannya dari kami, leluhur. Jika bukan karena itu, kami akan membebaskanmu bertahun-tahun yang lalu. Apakah begitu? Ya, aku bahkan pergi ke Dataran Hitam untuk memberi pelajaran pada Minos beberapa waktu lalu dan membuatnya menerima misi untuk menemukan peta itu dan mengirimkannya kepada kami. Tetap saja, cacing itu menolak dan melukai beberapa anak buahku dengan parah. Ucapnya, merasa bahwa Maximilian akan memihaknya. Namun setelah mendengar kata-kata itu, Maximilian tertawa terbahak-bahak untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang panjang mendengar bahwa seorang suci spiritual telah mengalahkan seorang pesilat setengah dewa spiritual. Norman mengeluh sementara Minos selamat dan melakukan segala sesuatunya sesuai keinginannya. Kaisar Stuart jelas telah mengalahkan orang bodoh yang sekarang mencoba berbicara. Demikian kata Maximilian.
Norman kecil, aku tertarik untuk bertemu dengan kelompokmu tapi jangan pernah mengulangi lelucon itu lagi. Apakah kamu mencoba menekan Minos? Apakah kamu berani mengatakan itu? Kamu seharusnya malu pada dirimu sendiri. Saya juga akan memaafkan kekurang ajaran Anda dalam bertindak melawan orang yang membebaskan saya. Tetapi Anda tidak pernah berpikir untuk mengangkat tangan melawan dia lagi. Minos mendapat perlindunganku, dan jika kamu bertindak melawannya, aku akan mengakhiri hidupmu yang menyedihkan. Darren memandang demigod level 90 itu dan merasa empati padanya, karena Minos telah menipunya meskipun berada di level 99. Namun bawahan Paus mendengar hal itu dan menyukainya. Karena hal itu menunjukkan bahwa meskipun Maximilian adalah individu yang menyusahkan, dia juga mampu menepati janjinya dan tahu bagaimana untuk tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak perlu. Dia mengakhiri dendam bajak laut segitiga darah terhadap Minos dalam satu ucapan. Norman merasa malu, tetapi di depan pria yang bahkan lebih kuat dari bosnya, Kaisar Evergreen. Dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Terima kasih atas tipnya, leluhur." Maximilian lalu memandang bawahan Duncan dan berkata, "Aku tidak membutuhkan jasamu lagi. Kembalilah pada tuanmu. Aku akan tinggal bersama kelompok kecil Norman." "Maumu?" Pria level 93 itu segera pergi, meninggalkan kelompok Maximilian menuju Norman untuk memandu melewati tempat ini. "Norman kecil, bawa aku ke markas kelompokmu. Aku akan tinggal di sana sementara." Norman mengangguk dan dengan cepat mengarahkan spesialis ini ke markas bajak laut segitiga darah, di mana terdapat juga anggota faksi Kaisar selain bajak laut yang merupakan bagian dari pasukan itu. Di tempat ini, dia akan segera bertemu dengan wanita yang seharusnya mengendalikan mayatnya dengan kemampuannya, yang tidak senang saat mengetahui bahwa dia masih hidup. Tapi dia tidak akan menunjukkan perasaannya dan akan mengikuti anggota faksi Kaisar berpangkat tinggi lainnya pada pertemuan yang dimulai setelah Maximilian tiba di kota ini. Norman memerintahkan pertemuan itu, mengungkapkan kepada Maximilian kepentingan Kaisar Evergreen. "Luhur, kelompok ini dibentuk oleh Yang Mulia Kaisar untuk membebaskan Anda dari sarkofagus kuno Serapim. Kami tidak tahu apakah Anda masih hidup, tetapi jika Anda masih hidup, kami ingin mengikuti rencana yang Anda miliki sebelum Anda pergi ke tempat itu. Untuk melanjutkan pengembangan gereja di benua tengah dan menyatukan wilayah-wilayah tersebut di bawah kekuasaan Paus Agung yang berkuasa. Karena nenek moyang akan berada dalam posisi itu." Setelah kata-kata indah Norman, Maximilian memandang orang-orang di sekitar, penasaran apakah semua ini benar atau tidak. Bagaimanapun, meskipun tidak, dengan dia di sana sekarang, orang-orang ini tidak punya pilihan selain menerima posisi baru ini. "Bagaimana kita melakukan itu? Gereja sudah memiliki paus tertinggi yang berkuasa akhir-akhir ini." Dia berkata, menunggu untuk mendengar rencana orang-orang ini. Kata salah satu kardinal tingkat tinggi gereja di sana. "Itu benar, tetapi Paus Agung Duncan Evergreen akan segera mencapai akhir hayatnya. Kemudian dia harus mengasingkan diri untuk mencoba naik pangkat, dan posisinya akan menjadi kosong. Itu akan menjadi momen ketika leluhur dapat mengambil alih kepemimpinan gereja untuk dirinya sendiri. Saat ini, ada perselisihan yang terjadi mengenai posisi ini. Namun, dengan kedatangan leluhur, tidak ada yang akan menentang penunjukan Anda. Bahkan mereka yang bersaing harus menyetujui kepemimpinan Anda." Maximilian menyukai apa yang didengar dan ditanyakannya. "Tapi paus tertinggi bisa maju dan menjadi dewa. Itu tidak mungkin," kata demigod tingkat tinggi lainnya. "Paus Agung tidak beruntung karena bidang obat-obatan ilahi milik gereja tidak memiliki satupun obat yang mendekati kematangan ketika ia mencapai tingkat puncaknya 8.000 tahun yang lalu. Salah satu obat tersebut bahkan akan matang dalam 100 tahun mendatang. Namun, kecil kemungkinannya dia akan berhasil naik satu level dengan itu karena dia sudah sangat dekat dengan akhir hidupnya." "Oh, jadi obat tingkat dewa dari kerajaan tata ruang kita akan segera matang?" Mata pria ini berbinar ketika Darren menelan ludahnya. Berpikir bahwa ini akan menjadi kesempatannya untuk menjadi dewa. Itu sempurna. Maximilian kehilangannya. Untuk menyerap obat berkaliber itu, seorang kultivator harus mempersiapkannya selama bertahun-tahun. Lalu aku akan menggunakan waktu itu untuk membangun dominasiku atas gereja. Dan ketika dia akan mulai menyerap, aku akan membunuhnya dan menyerap kekuatan obatnya. Obat ilahi sangat luar biasa sehingga dapat diserap oleh siapapun yang berada di sekitar orang yang menelannya. Orang yang menelannya akan memiliki peluang lebih besar untuk maju bersamanya, tetapi jika mereka terbunuh, orang lain yang mencoba menerima energi dan hukum dalam jumlah ekstrim itu memiliki peluang untuk naik ke level 100. Melalui ini, Maximilian bermaksud untuk menyelesaikan situasi ini dan menjadi dewa gereja spiritual lainnya. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1684 memprediksi masa depan. Saat Maximilian berada di markas bajak laut segitiga darah, sekutu Minos di bagian timur dan tengah benua bereaksi terhadap berita baru-baru ini. BlackRock, Albano, dan Roser semakin yakin akan masa depan kerajaan Dataran Hitam, semakin yakin akan pelabuhan lubang cacing yang akan menghubungkan negara mereka dalam waktu dekat.
Di tengah situasi ini, Flaming Empire tidak berada dalam situasi yang sangat berbeda. Dengan kekuatan lokal perlahan-lahan menyadari bahwa bahkan dengan begitu banyak tekanan pada mereka, Minos masih memiliki kartu untuk dimainkan. Pada saat genting ini, sesuatu yang penting baginya akhirnya diputuskan setelah tertunda bertahun-tahun. Di Peyton, Isabella sedang berdiri di depan ayahnya, sedang menjalani upacara resmi saat ini. Setelah bertahun-tahun pengalamannya hampir menjadi permaisuri kekaisaran ini, gereja telah menyelesaikan proses untuk mengembalikan posisinya sepenuhnya kepada Kaisar Edwardstone. Mulai hari ini, dia hanya akan menjadi pewaris dan tidak lagi memiliki banyak tanggung jawab yang menjauhkannya dari Minos. Selain itu, Harold telah setuju untuk memberikan putrinya kepada Minos. Dan keduanya diharapkan menikah setelah dia bebas dari tanggung jawabnya kepada Flaming Empire. Karena itu, pemuda berambut merah ini bisa segera menjodohkannya dengan Minos dan menjadikan posisinya sebagai istri keempat Kaisar Stuart resmi. Baiklah, Isabella, mulai hari ini, kamu akan menjadi pewaris kedua kekaisaran Flaming, kata Harold ketika permaisurinya berdiri tidak jauh darinya di ruang tahta kekaisaran. Dia tersenyum lebar sementara kedua tangannya bertumpu pada perutnya, yang jauh lebih besar dari biasanya. Isabella memandang ibu keduanya dan tersenyum, bahkan lebih bahagia daripada permaisuri atas kehamilan yang terjadi beberapa bulan yang lalu dan telah membuat segalanya lebih mudah baginya. Seluruh kekaisaran sudah mengetahui bahwa Harold akan memiliki anak pertamanya dalam beberapa tahun. Ketika Minos sudah menunjukkan betapa besarnya dukungan yang dimiliki kerajaannya, Harold akhirnya memutuskan untuk melepaskan putrinya untuk pergi dan tinggal di Dataran Hitam. Aku harap kamu memiliki kehidupan yang bahagia di Dataran Hitam, tapi datanglah mengunjungi keluargamu sesekali. Kakakmu pasti akan membutuhkan bantuanmu di masa depan, kata pria berambut merah ini setelah menyelesaikan upacara itu. Saya akan datang kapanpun memungkinkan, ayah. Dia berkata, senang karena dia akan mendapatkan saudara laki-laki tetapi lebih bersemangat untuk pergi ke Dataran Hitam untuk bergabung dengan Minos dan keluarga Stuart. Saat keluarga Edwardstone sedang merayakan upacara keberangkatan Isabella, kelompok keturunan kerabat Dewi Kehidupan sudah cukup banyak melihat kota kering untuk mengambil keputusan. Mereka hanya tinggal sebentar di kota ini, namun sebagai sage spiritual, waktu singkat ini sudah cukup bagi mereka untuk menyimpulkan bahwa tempat ini menjanjikan. Tidak hanya layanannya yang hampir mencapai tingkat yang relevan dengan sage spiritual, tetapi tempat pelatihan di kota ini juga sangat baik. Menyediakan area pelatihan yang cocok bahkan untuk kultivator tahap ke-9. Pada saat yang sama, negara bagian ini memiliki produksi kristal bermutu tinggi secara teratur dan hubungan baik dengan berbagai kekuatan di benua itu, yang penting untuk pembangunan lokal di masa depan. Namun, mengingat posisinya yang paling utara, jauh dari kerajaan terkuat, tempat ini berada pada posisi istimewa bagi mereka yang ingin menghindari konflik. Khususnya, orang-orang ini sudah mengetahui pertemuan Vico, Henry, dan Willow, jadi bersembunyi di kerajaan Dataran Hitam sepertinya tidak terlalu buruk lagi. Pilihan selain itu adalah melawan Minos dan melarikan diri ke benua ilahi. Namun, tidak ada bagian dari alternatif tersebut yang tampak mudah. Bepergian ke benua ilahi akan memiliki banyak bahaya dan kerugian, tapi melawan Minos tampaknya lebih rumit dari yang mereka kira. Dari rumor yang mereka dengar secara lokal, Minos bahkan pernah menghadapi demigod dan berhasil melarikan diri, melukai sage spiritual tingkat menengah dan tinggi pada hari itu. Jika rumor seperti itu benar, mereka bahkan akan kesulitan menghadapinya. Memikirkan semua poin ini dan bagaimana bergabung dengan Minos dapat memberi mereka manfaat yang lebih baik daripada warga biasa. Para bangsawan itu kembali ke istana kekaisaran untuk memberikan jawaban kepadanya. Apakah kita benar-benar akan bergabung dengan Minos ini? Wanita level 81, ibu pemimpin keluarga saat ini, bertanya kepada teman-temannya yang telah memilih mereka untuk bergabung dengan Kaisar Stuart. Itulah cara terbaik yang harus kita lakukan, komentar wanita level 83. Kata bangsawan level 80. Minos pasti akan menjadi sage spiritual, saudari. Pada saat itu, dia akan menjadi lebih kuat dari sekarang dan akan memiliki keuntungan dalam negosiasi dengan kita. Jadi bukankah lebih baik kita berdamai dengan dia sekarang karena dia tidak begitu kuat dan mendapatkan kesepakatan yang lebih baik untuk kita? Saya melihat tidak ada masalah dalam meminjamkan pasukan saya ke negara ini. Tempat ini tidak terlihat buruk, dan kami membutuhkan rumah. Wanita itu tidak bisa menentang perkataan itu dan tetap diam. Meskipun dia tidak suka harus membuat kesepakatan dengan orang yang memanipulasinya. Pria level 85 itu tidak berkata apa-apa kepada mereka, merasa sebaiknya mereka tidak melanjutkan perjalanan sendirian di dunia ini karena keadaan akan menjadi kacau di bagian selatan benua. Sebentar lagi, kerajaan Dataran Hitam akan menjadi wilayah yang tenang bagi mereka yang melarikan diri dari perang. Hal ini akan mendukung perdagangan lokal dan membawa orang-orang yang lebih kuat dari kita ke sini. Siapapun yang berhasil mencapai tujuan ini akan mampu mengambil keuntungan lebih baik dari peluang yang akan muncul dan menjadi bagian dari kekuatan yang akan memiliki peluang terbaik untuk tumbuh.
Dalam beberapa dekade mendatang, ia menganalisis situasi, menunjukkan kepada pemimpinnya keuntungan jika melakukan hal ini. Rencana. Pria ini telah mempelajari bagaimana dataran hitam telah berkembang pesat dan melihat bahwa masa lalu memiliki peluang besar untuk terulang kembali dalam beberapa dekade mendatang. Jika itu masalahnya, akan lebih sulit bagi sage spiritual untuk bergabung dengan Minos di masa depan, seperti yang terjadi pada raja spiritual sebelumnya. Di masa lalu, raja spiritual sangat mudah bergabung dengan pasukan lokal. Namun saat ini, seseorang seperti itu harus melewati beberapa penghalang untuk memasuki pasukan ini. Tak seorang pun dengan kekuatan kultivasi seperti itu dapat bergabung dengan Minos melalui undangan. Merasa bahwa hal ini akan terulang di masa depan. Pria ini mendorong para bangsawan untuk melanjutkan rencana ini. Baiklah, mari kita lihat bagaimana Minos akan menyambut kita di organisasinya. Masih ragu, wanita itu menghela nafas sebelum akhirnya mereka memasuki aula tahta kekaisaran. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1685 anggota baru Tentara Dataran Hitam. Ketika mereka tiba di depan Minos, keempatnya berhenti di depan anggota kelompok mereka yang lain sehingga Kaisar dapat dengan mudah melihat ada 17 orang di sana. Minos tahu mereka ingin bertemu dengannya beberapa menit yang lalu, jadi dia langsung menyampaikan maksudnya saat melihat mereka di sana. "Ya, apakah kamu memutuskan untuk bergabung dengan pasukanku?" Pria berlevel 85 itu memberi isyarat yang umum kepada orang-orang yang menundukkan dirinya kepada orang lain dan mengatakannya dengan lantang. "Ya, Yang Mulia. Kami di sini untuk mengikrarkan kesetiaan abadi kepada Anda jika kondisinya tidak menyiksa." Minos menyukai apa yang dia dengar, sementara para pengawal kekaisaran di daerah sekitarnya tersenyum. Merasakan bahwa kekuatan mereka akan meningkat secara signifikan dengan semua sage spiritual dan orang suci spiritual tingkat tinggi ini. Kebanyakan dari kerabat jauh Dewi Kehidupan ini adalah para sage spiritual, namun beberapa dari mereka adalah para saint spiritual. Ini bukan keseluruhan kelompok mereka. Di suatu tempat yang paling lemah, anak-anak dan orang tua dari keluarga ini bersembunyi. Tapi karena musuh mereka hanya menginginkan kepala bangsawan dalam kelompok, yang lemah dibiarkan di tempat yang aman sementara mereka melarikan diri bersama yang lebih kuat. Itu sebabnya hanya ada 17 orang di sana, padahal orang-orang tersebut masih memiliki saudara muda atau tua yang masih hidup, kata Minos. Selama kamu baik dan setia kepadaku, kamu akan memiliki rumah yang bisa kamu tinggali dan orang-orang akan bertarung di sisimu, melindungimu, dan bahkan membalas dendam. Sebagai imbalan atas kesetiaan dan pelayanan Anda, saya akan memberi Anda kesempatan untuk berkultivasi dan perlindungan. Saya akan mempersenjatai Anda dengan artefak terbaik bila memungkinkan. Dan saya berjanji untuk membawa Anda sebanyak mungkin ke tahap 10. Jika itu masalahnya, kami setuju untuk menyerahkan diri kepada Yang Mulia Minos Tua. Pria itu berkata, merasa bahwa kata-kata itu sudah cukup untuk mereka jalani. Mereka pada akhirnya akan menandatangani kontrak jiwa. Namun untuk saat ini, janji Minos sudah cukup baik bagi mereka untuk menepati perjanjian tersebut. Mereka semua berlutut pada Minos dan mengucapkan sumpah. Setelah setengah jam, Minos telah mendengar nama masing-masing pria dan wanita ini, mendapatkan 11 orang suci spiritual antara level 80 dan 85 dan 6 orang suci spiritual antara level 78 dan 79. Oleh karena itu, dia tersenyum puas sambil berbicara, kami akan mempercepat surat-surat untuk Anda tanda tangani. Hanya setelah itu saya dapat mulai menawarkan Anda peluang terbaik di sayap saya. Namun, Anda sekarang dapat dianggap sebagai bawahan saya, jadi ceritakan lebih banyak tentang situasi Anda. Saya ingin sekali mengetahui lebih banyak tentang Anda dan mencari cara untuk membantu Anda. Pemuda level 80 itu melangkah maju dan berkata, Yang Mulia, keluarga kami telah menurun selama 100.000 tahun terakhir. Karena itu, kami harus mengubah nama keluarga kami sekali lagi selama periode ini, dan nama keluarga Dewi Kehidupan saat ini hanya ada dalam ingatan kami. Sebelumnya, kami telah mengalami masalah lain yang menyebabkan kami kehilangan anggota penting dan melemahkan keluarga kami secara permanen. Namun pada akhirnya, kami berhasil menyingkirkan masalah tersebut. Namun, saat ini kami masih dikejar oleh musuh yang sama yang membuat kami mengganti nama terakhir kali. Ini adalah rumah kerajaan Feora, keluarga Feora. Wanita level 83 melanjutkan apa yang dikatakan orang ini. Sekitar 100.000 tahun yang lalu, salah satu nenek moyang kita menemukan sesuatu yang berharga untuk keluarga itu dan menyembunyikannya untuk dinikmati di masa depan. Sayangnya, hal itu menarik keinginan keluarga itu kepada kami, dan bahkan tanpa benda itu, kami terus diburu dan dikejar oleh mereka. Nenek moyang itu meninggal sebelum dia bisa mewariskan tempat dia menyembunyikannya kepada kita, jadi tidak ada di antara kita yang tahu di mana dia menyembunyikannya. Dalam situasi ini, banyak di antara kami yang meninggal tanpa ada yang perlu dibicarakan, dan banyak lainnya yang terpaksa berpencar ke seluruh dunia, kehilangan kontak dengan inti keluarga kami. Setelah sekian lama, keluarga kami menjadi semakin lemah, dan meskipun nenek moyang kami telah menyebabkan kematian kami,
masih ada anggota keluarga Feora yang masih mencari kami. Oh, kamu punya sejarah seperti itu? Minos tertarik pada hal itu. Tetapi jika musuh bebuyutanmu adalah anggota keluarga Feora, mengapa kamu masih berada di sekitar wilayah itu? Jika aku berada di tempatmu, aku pasti sudah meninggalkan benua tengah sejak lama. Wanita itu mengangguk, setuju dengan Minos. Anggota keluarga kami yang lain melakukan hal itu. Mereka saat ini tinggal di suku kecil di tempat lain, di daerah di mana manusia bisa hidup damai. Namun yang terkuat di antara kami memutuskan untuk mengambil jalan alternatif. Banyak kerabat kami telah meninggal selama 100.000 tahun terakhir, dan kami tidak bisa diam saja. Kata wanita level 81. Kami berada di negeri musuh kami, karena meskipun berada di sana dalam bahaya, di sanalah benda yang disembunyikan oleh nenek moyang kami berada. Karena mereka sangat menyakiti kami karena sesuatu yang bahkan tidak kami miliki. Kami berkomitmen untuk menemukan benda seperti itu dan menggunakannya untuk melawan keluarga Feora yang terkutuk. Tentang apa benda ini? Minos bertanya. Pria level 85 itu memandangnya dalam diam sejenak dan menjawab menggantikan para bangsawan itu. Itu seharusnya menjadi salah satu idola keluarga Feora. Menurut legenda, keluarga ini memiliki 3 benda suci yang dapat mengumpulkan sesuatu yang disebut kekuatan iman dan menggunakannya untuk memfasilitasi budidaya para demigod. Kita tahu bahwa keluarga ini hanya memiliki 2 berhala saat ini, jadi berhala ketiga pastilah berhala yang disembunyikan oleh nenek moyang. Minos tahu cara kerja kekuatan iman, jadi setelah mendengar ini, dia senang mendengar salah satu bawahannya mengetahui kemungkinan lokasi salah satu dari ini. Meski luar biasa, kekuatan semacam ini sulit diubah menjadi kekuatan nyata. Ada beberapa metode yang digunakan untuk melakukan hal ini, tetapi semuanya bersifat rahasia, dan hanya sedikit orang di dunia spiritual yang memiliki informasi relevan tentang metode tersebut. Bahkan Henricus Longus tidak mewariskan banyak pengetahuan tentang hal ini kepada Minos karena masih dalam pengembangan pada masanya. Kekuatan iman baru ditemukan ketika para dewa muncul, tapi Henricus Longus adalah manusia pertama yang mencapai prestasi ini. Karena itu, Minos kekurangan item yang bisa digunakan untuk mengumpulkan kekuatan semacam ini. Meskipun mungkin untuk menggunakan iman tanpa benda seperti itu, memiliki benda seperti itu jauh lebih baik. Jadi dia memutuskan untuk membantu mereka dalam misi ini. Baiklah, aku akan membantumu dengan ini, selama aku bisa menggunakan item ini di masa depan. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1686 retret sementara. Mendengar itu, kerabat jauh dari keluarga Dewi Kehidupan tidak melihat ada masalah karena mereka sendiri tidak bisa menggunakan benda seperti itu. Kekuatan iman hanya tercipta melalui pemujaan terhadap tokoh-tokoh terkenal. Tapi mereka sama sekali tidak diketahui oleh 99,9% dunia spiritual, sementara Minos memiliki miliaran orang yang bergantung padanya. Dalam hal ini, sangat masuk akal membiarkan Kaisar Stuart menggunakan benda seperti itu jika dia mau membantu mereka mengumpulkannya dan menghalangi keluarga Feora. Itu bukan masalah bagi kami. Pemimpin kelompok memandang teman-temannya dan setuju setelah melihat mereka mengangguk setuju. Minos tersenyum dan berkata, "Baiklah, sekarang aku tahu tentang sejarahmu dan bahaya yang berhubungan dengan rakyatmu, kita bisa merencanakan semuanya bersama-sama. Namun, untuk saat ini, kita lemah dan memiliki masalah yang lebih mendesak untuk diselesaikan. Oleh karena itu, saya meminta Anda untuk menahan balas dendam Anda lebih lama lagi. Kami akan membahas masalah ini di masa depan ketika kerajaanku dan kamu sudah lebih kuat." Orang-orang itu tidak berharap untuk mencapai tujuan mereka dalam waktu singkat. Dan Minos juga tidak akan menjadi lebih kuat dengan cepat. Jadi mereka sudah berharap bahwa mereka harus menghabiskan waktu di kerajaan ini tanpa terlibat dengan keinginan mereka untuk membalas dendam. Ini juga bagus untuk menyembunyikan jejak mereka, jadi tidak ada satupun dari mereka yang mengeluh tentang kata-kata Minos. Setelah itu diselesaikan, kelompok mereka akan segera berpencar ke kota kering untuk mengenal tempat itu lebih baik dan menunggu hakim spiritual kelas 4 tingkat rendah yang diminta Minos dari kerajaan bunga. Hanya orang-orang dengan level itu yang bisa memastikan kontrak jiwa antara dia dan orang-orang ini. Dan tidak ada orang lain yang dekat dengan Minos yang memiliki profesional seperti itu selain wanita-wanita itu. Jadi akan memakan waktu beberapa hari sebelum mereka dapat mengetahui rahasia dan permasalahan terpenting kerajaan Dataran Hitam. Namun ada banyak hal yang dapat mereka lakukan segera. Saat keturunan keluarga Dewi Kehidupan mulai berintegrasi ke dalam pasukan Minos. Utusan keluarga kerajaan-kerajaan Feora berkemah di dekat inti kerajaan Dataran Hitam. Sebelumnya, sekelompok orang suci spiritual tingkat tinggi telah dikirim oleh salah satu pangeran dari negara bagian tersebut ke kota kering dengan perintah untuk menawarkan bantuan kepada negara bagian tersebut. Kepentingan anggota keluarga kerajaan tersebut adalah untuk menghalangi kemajuan gereja spiritual di wilayah utara dan mempersulit kelompok musuh ini untuk mengumpulkan kekuatan iman di wilayah. Namun, saat grup ini sedang bepergian, anggotanya mengalami masalah. Berita kembalinya Minos bersama 2 demigod spiritual level 99,
Ini bukan hal kecil. Dan negara seperti mereka yang bahkan tidak memiliki demigod level 97 tidak bisa begitu saja mengambil risiko pada seseorang yang terhubung dengan orang kuat seperti itu. Oleh karena itu, kelompok ini telah menghentikan perjalanan mereka menuju kota kering beberapa hari yang lalu dan menunggu kembalinya penguasa mereka untuk mengetahui bagaimana melanjutkannya. Sementara itu, mereka sedang berkemah di kawasan Cromwell, menunggu dengan tenang. Namun penantian ini tidak akan berlangsung lama. Pada hari ini, sebuah pesan akhirnya sampai kepada mereka. Ayo semuanya, kita kembali ke kerajaan. Ucap pemimpin mereka tepat setelah membaca perkataan sang pangeran. Apakah kita benar-benar menyerah? Kami tidak punya pilihan. Demigod level 99 terlibat dengan negara bagian ini, dan dari berita terbaru, wilayah barat mungkin akan segera menghadapi bencana. Yang Mulia sendiri memanggil kembali semua anggota keluarga, jadi Yang Mulia memutuskan untuk mundur dari rencananya untuk kerajaan dataran hitam untuk sementara waktu. Pria itu berkata, merasa bahwa ini akan lebih baik. Situasi di benua itu semakin aneh dengan pergerakan Henry dan Vico serta kedatangan Maximilian dan Darren. Oleh karena itu, di saat ketidakpastian, hal terbaik yang harus dilakukan adalah menutup diri dan tidak terlibat dengan hal-hal yang tidak diketahui. Orang-orang dalam kelompok ini merasa sedikit frustrasi namun segera memahami bahwa retret ini adalah demi kebaikan keluarga mereka sendiri. Dengan ini, mereka akan segera mengumpulkan barang-barang mereka dan kembali ke barat. Sementara itu, di wilayah salju, di area yang dipimpin oleh keluarga Snow, di mana belakangan ini berbagai kekuatan eksternal ikut campur dalam situasi lokal, murid Paus Agung berada di pos terdepan gereja di area ini. Forrest, level 92, datang ke negara bagian ini beberapa minggu yang lalu untuk memberikan bantuannya setelah dia bertemu dengan Minos. Saat Kaisar Stuart dan Gloria hilang dari kerajaan dataran hitam, Forrest menghabiskan waktunya di pos terdepan dekat pantai timur kerajaan dataran hitam, tempat banyak ahli melewatinya setiap minggu. Ini bukanlah tempat yang baik bagi demigod spiritual seperti dia untuk tinggal lama, karena tempat ini sangat miskin dalam banyak hal. Tapi dengan misinya untuk mendekati Minos dengan damai dan lewatnya banyak ahli lewat sana, ini adalah tempat terbaik untuk dia menunggu. Para ahli dari seluruh benua tengah melewati tempat ini untuk pergi ke Pulau Elf, jadi setidaknya dia bisa memanfaatkan situasi ini untuk melakukan kontak. Namun dalam penantiannya di sini, dia telah mendengar tentang sekutu tak terduga Minos dan lebih banyak lagi tentang hubungan orang ini dengan gereja spiritual. Maximilian Flamen masih hidup? Bagaimana mungkin? Dia bertanya kepada salah satu bawahannya yang baru saja menyampaikan informasi ini kepadanya. Sepertinya kemampuan bawaannya lebih baik dari yang kita duga. Wanita berjubah perak itu mengatakan hal ini kepada pria tampan di hadapannya. Bagaimanapun, Paus Agung memanggil Anda kembali, Kardinal Howell. Inti dari gereja akan bertemu dalam beberapa hari ke depan untuk membicarakan masa depan. Forrest mengepalkan tangannya ketika dia mendengar ini, tidak yakin tentang apa yang akan terjadi mulai sekarang dengan variabel raksasa yang baru saja muncul ini. Sudah lama sejak gereja memiliki dua penggarap level 99 di jajarannya pada saat yang sama, jadi memikirkan situasi saat ini, murid Duncan ini tidak bisa tidak khawatir. Bagaimana dengan Minos? Dia bertanya. Paus Agung tidak mengutip Minos, tapi dari apa yang kudengar dari faksi lain, semua orang akan mundur dari tekanan mereka terhadap kelompoknya dan kelompok matriark Gloria Frost. Betapapun berbakatnya mereka, potensi mereka tidak sebanding dengan kekuatan Maximilian. Jadi selama masih ada ketidakpastian tentang dia, saya menilai tidak ada satupun faksi besar yang akan melakukan tekanan terhadap faksi keduanya. Ini buruk. Semua rencana kita sudah terganggu. Dia berkata tetapi memutuskan untuk mengikuti rekomendasi itu. Setelah percakapan itu, dia akan segera berangkat kembali ke Kekaisaran Evergreen. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1687 konsekuensi perdamaian. Karena ketidakpastian mengenai Maximilian dan rekannya, Darren, masing-masing faksi paling kuat di gereja spiritual akan mundur dari tindakan mereka melawan kelompok Minos dan Gloria selama beberapa hari ke depan. Bahkan faksi yang paling kuat melawan Minos dan Gloria, kelompok Pangeran Calvet, akan mengalihkan perhatian mereka dari kerajaan Dataran Hitam. Membatalkan rencana mereka mengenai mereka dan memanggil pasukan mereka kembali ke kerajaan Evergreen. Kekuatan lain di benua tengah juga berhenti memperhatikan kerajaan Minos dan mengalihkan perhatian mereka ke Maximilian dan kemunculannya di ibu kota Kekaisaran Evergreen. Dengan munculnya dua demigod level 99 di benua ini dan tindakan aneh mereka, tidak ada lagi yang punya waktu untuk memperhatikan spiritual saint muda itu. Dengan demikian, Minos akan segera menemukan dirinya dalam situasi sempurna di mana bahkan jika Maximilian tidak bersumpah untuk melindungi negaranya, dia masih mendapat manfaat dari melepaskannya dari tidurnya. Kehadiran pria ini di benua tengah sudah cukup untuk menghilangkan hampir semua masalah di Dataran Hitam saat ini. Kedamaian dan peluang pertumbuhan pada akhirnya akan kembali ke keadaan ini tanpa tekanan yang menghambatnya dalam beberapa tahun terakhir.
Saat perhatian benua beralih dari kerajaan dataran hitam ke kerajaan Evergreen, Isabella tiba di kota kering setelah berangkat dari Peyton. Setibanya di sana, dia langsung bertemu Minos dan menyelesaikan kerinduan satu sama lain dengan cara masing-masing yang istimewa. Setelah pertemuan hangat keduanya, mereka bertemu dengan seluruh keluarga untuk menangani situasi wanita ini, yang mulai sekarang akan bergabung dengan keluarga ini secara permanen. Jadi kamu akhirnya terbebas dari tanggung jawabmu? Gloria bertanya pada Isabella, sudah pasrah dengan keadaan yang dia alami. Dia tidak suka lebih banyak wanita bergabung dengan keluarga mereka. Tetapi Isabella sudah bersama Minos selama beberapa tahun, dan dia, Abby, dan Ruth sudah menduga bahwa cepat atau lambat, dia akan menikah dengannya. Mengingat kekuatan Minos saat ini dan situasi Kekaisaran Dataran Hitam dan Kekaisaran Flaming, sudah diperkirakan hal ini akan terjadi dalam waktu singkat. Isabella menjawab dengan senyum di wajahnya. Ya, mulai sekarang, aku tidak perlu lagi kembali ke Kekaisaran. Aku hanya akan melakukan kunjungan berkala, tapi aku tidak berencana untuk kembali ke Peyton sebelum adik laki-lakiku lahir. 6. Baguslah. Kita akhirnya bisa hidup tanpa masalah lagi dan tanpa harus menyembunyikan kebenaran, kata Ruth. Ketika Isabella berada di kota kering di masa lalu, mereka harus selalu berhati-hati saat pergi dan pulang dari kerajaan tata ruang, serta harus selalu membenarkan ketidakhadiran mereka. Hal itu bisa saja dilakukan, namun membuat kesal pihak-pihak yang setiap saat harus mengikuti berbagai protokol agar tidak menimbulkan kecurigaan. Dengan pernikahannya yang akan datang dengan Minos, seluruh keluarga bisa segera berhenti berbohong padanya. Apa yang kamu bicarakan? Isabella bertanya-tanya akan hal itu. Kamu akan segera memahaminya, kata Abby. Kami tidak akan menjelaskan secara detail untuk saat ini, tetapi ada hal-hal yang akan Anda temukan ketika kesetiaan Anda hanya kepada Minos dan tidak kepada orang lain. Minos tersenyum padanya dan berkata, jangan terlalu memikirkannya, rahasia tertentu hanya bisa diketahui oleh mereka yang tidak terlalu berkomitmen. Lagi pula, kita akan menikah dalam beberapa bulan ke depan, jadi kamu akan segera memahaminya. Isabella semakin penasaran setelah kata-kata itu, tetapi karena dia akan mengetahui kapan pernikahannya dikonfirmasi dengan Minos, dia tidak memaksa mereka untuk membicarakannya saat ini. Jadi dia mengubah topik pembicaraan. Tapi aku terkesan dengan sekutu yang kamu dapatkan. Bagaimana kamu melakukannya? Minos tersenyum dan berkata, saya beruntung. Jangan salah, ini menguntungkan saya dalam jangka pendek, tapi ada bahaya di masa depan yang juga terkait dengannya. Jadi masih terlalu dini bagi kami untuk mengatakan apakah ini sebaik yang dipikirkan semua orang saat ini. Maksudnya itu apa? Dia menjadi lebih serius. Saya yakin seluruh benua akan segera menghadapi tantangan besar. Negara kita aman dalam jangka pendek, tapi kita tidak bisa mengatakan apapun untuk masa depan. Hambatan saat ini mungkin membawa kita menuju bencana yang jauh lebih buruk daripada situasi kita sebelum Maximilian kembali. Minos berkata, mengetahui bahwa hanya waktu yang akan membuktikan apakah tindakan putus asanya mengikuti peta sarkofagus kuno Serapim itu benar. Tapi dia tidak menyesal. Apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan, dan setidaknya untuk saat ini, ia dapat menjadi lebih kuat untuk menghadapi tantangan di masa depan. Itu sudah merupakan skenario terbaik yang bisa dia lakukan saat ini. Adapun masalah di masa depan, lebih baik menghadapinya lebih jauh daripada sekarang. Begitu, kuharap semuanya berakhir dengan baik. Katanya, masih berada di luar ketakutan terbesar Minos dan keluarganya. Ngomong-ngomong, ada yang harus kulakukan sekarang. Apakah kamu akan menemaniku, atau kamu akan tinggal di sini? Minos berdiri dari sofa di ruang tamunya, berniat melakukan sesuatu yang telah dia tinggalkan sejak tiba di kota kering. Apa itu? Isabella bertanya ketika ketiga wanita Minos lainnya memperhatikannya dengan rasa ingin tahu. Saat saya bepergian baru-baru ini, saya mendapatkan mayat binatang buas level 85. Saya bermaksud menguburkannya di wilayah Brown, dekat akar spiritual utama di wilayah itu. Mayat itu akan membantu meningkatkan kualitas daerah itu agar kaisar spiritual bisa berkembang secara lokal tanpa harus datang ke kerajaan inti. Dia berkata, memperbaiki ekspresinya dan menunjukkan senyuman manis. Mendengar hal itu, Isabella menjadi tertarik untuk mengikutinya, sedangkan Abby dan Gloria memutuskan untuk tinggal di kota kering, mengurus urusan mereka sendiri. Aku ikut denganmu, kata Ruth setelah mereka berdua memutuskan untuk tinggal di kota kering. Dengan keputusan tersebut, Minos, Isabella, dan Ruth akan segera meninggalkan ibu kota kekaisaran menuju kawasan Brown, kawasan yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Daerah Brown bukan hanya salah satu daerah yang paling dekat dengan inti kekaisaran, tapi juga merupakan daerah pertama yang dipaksa berada di bawah pemerintahan Minos ketika ia mendirikan daerah ini dalam gerakan ekspansionisnya beberapa tahun yang lalu. Karena tindakan itu, Minos berinvestasi lebih banyak dari biasanya di wilayah itu dan menghasilkan perkembangan yang baik di wilayah yang masih dikuasai oleh keluarga Brown. Namun, bahkan dengan perbaikan yang telah dilakukan selama bertahun-tahun, wilayah Brown masih belum kaya akan energi spiritual.
dan para kaisar spiritual di wilayah tersebut telah maju ke tingkat inti kekaisaran. Tapi hal itu hampir berubah dengan gerakan Minos ini. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1688 situasi keluarga coklat. Setelah beberapa waktu sejak meninggalkan kota kering, Minos dan para wanitanya tiba di kota matahari terbenam, kota utama di kawasan Brown. Di tempat di mana perkumpulan lokal berada. Namun juga merupakan tempat yang paling dekat dengan akar spiritual dari daerah tersebut, Minos dan para wanitanya muncul di sekitar tempat ini, menarik perhatian para pengamat lokal. Orang pertama yang menyadari sesuatu adalah anggota tentara Dataran Hitam yang ditempatkan di kota itu untuk menjaga keamanan setempat. Namun tak lama kemudian, kaisar spiritual dari pasukan lokal menyadari kedatangan penguasa dan bergerak untuk menyambutnya. Yang mulia, selamat datang kembali di kota matahari terbenam. Sekelompok penjaga keluarga Brown berkata dengan lantang sambil memberi isyarat yang sesuai dengan situasi. Tempat ini sepertinya telah dirawat dengan baik selama bertahun-tahun. Keluargamu tidak melakukan pekerjaan yang buruk dalam mengelola area ini untukku. Minos berkomentar sambil melihat sekeliling dan melihat jalanan serta bangunan yang kualitasnya mirip dengan yang ada di kota kering. Tentu saja, ada perbedaan. Tapi perbedaannya terutama terletak pada kekuatan populasi dan kilauan yang dimiliki tempat seperti itu dibandingkan dengan ibu kota kekaisaran. Namun meski begitu, kota ini sangat berbeda dengan kota yang ditinggalkannya beberapa dekade lalu ketika dia baru berusia 15 tahun. Dalam beberapa hal, pusat kota di kawasan Brown sekarang lebih mirip kota kering 20 tahun yang lalu dibandingkan dengan tempat yang ditinggalkan Minos ketika dia baru saja memulai perjalanan budidayanya. Ruth dan Isabella memperhatikan detail ini dan menganggukkan kepala. Melihat bahwa perkembangan Minos juga telah mempengaruhi tempat-tempat di luar area yang terpengaruh oleh akar spiritual kota kering. Banyak mayat musuh telah terkubur di sekitar kerajaan Dataran Hitam selama beberapa dekade terakhir. Oleh karena itu, seluruh kekaisaran dapat dianggap memiliki kualitas yang lebih baik daripada wilayah utara yang lama, dengan lebih banyak wilayah dengan kepadatan energi spiritual dan hukum yang baik. Namun dibandingkan dengan inti kekaisaran, wilayah lain, kecuali Vogel, masih kalah jika dibandingkan dengan wilayah di mana kota kering berada. Masih banyak yang harus kami tingkatkan, Yang Mulia. Penjaga utama kelompok itu mengatakan ini sambil tersenyum sambil menunjukkan jalan ke Minos. Yang Mulia ingin bertemu dengan Yang Mulia Reinhard dan Diana. Minos mengangguk, merasa ada baiknya dia membiarkan orang-orang yang mengelola area itu mengetahui apa yang akan dia lakukan di sana. Reinhard adalah putra Raja Brown, musuh besar pertama yang dihadapi Minos dalam perjalanannya. Adapun Diana, ini adalah kakak perempuannya, yang telah meninggalkan sekte miliknya di Flaming Empire untuk kembali ke keluarganya. Saat ini, dia berada di level 66. Sementara kakak laki-lakinya berada di level 63, keduanya sudah cukup maju meskipun bakat dan sumber daya mereka kurang mengesankan dibandingkan Minos dan orang-orangnya. Keduanya masih ingat bagaimana Minos mengakhiri hidup ayah mereka dan mengakhiri sejarah panjang kerajaan Brown. Namun saat ini, keduanya tidak lagi memendam kebencian, karena Minos berada pada level yang bahkan tidak dapat mereka impikan. Itu juga karena dia sehingga mereka telah berkembang sejauh ini dalam budidaya dan masih memiliki ruang untuk berkembang. Jadi meskipun mereka masih ingat bahwa dia pernah menjadi musuh, mereka berdua sudah berdamai dan tidak lagi ingin membalas dendam. Waktu telah berlalu, dan kehidupan terus berjalan. Diana telah menikah dengan bawahan baru keluarganya setelah pembentukan majelis lokal, dan Reinhard bahkan telah mendapatkan anak pertamanya. Janda Raja Brown belum menikah dengan orang lain, namun setelah bertahun-tahun sejak kematiannya, dia mendapatkan cahaya baru dengan kelahiran cucu pertamanya. Karena sejarah keluarga Brown baru-baru ini, ketika Minos, Ruth, dan Isabella mendatangi mereka, tidak ada yang menunjukkan kebencian di mata dan ekspresi mereka. Yang Mulia, mereka bersujud kepada Minos, Ruth, dan Isabella, ingin tahu apa maksud dari peristiwa langka ini. Minos jarang mengunjungi wilayah mereka sejak menjadi orang suci spiritual. Biasanya, orang yang melakukan hal semacam ini adalah pengawal kekaisaran yang paling terpercaya, prajurit berpangkat tinggi, dan, yang terbaru, Sarah. Jadi melihat dia di sana setelah lebih dari 7 tahun tanpa melihat orang yang mengesankan ini, semua orang di sana penasaran dengan alasan kunjungan ini. Minos tersenyum dan langsung ke pokok permasalahan. Anggota keluarga Brown, saya di sini untuk memberi Anda hadiah hari ini. Sebagai area pertama yang saya kembangkan setelah perluasan negara saya akan menguburkan mayat seorang sage spiritual di dekat akar spiritual lokal hari ini. Dengan mayat ini, kepadatan energi spiritual di area ini akan meningkat sedikit dalam beberapa tahun dan memfasilitasi budidaya kaisar spiritual. Setelah tahun-tahun ini, saya berharap Raja Spiritual dapat meningkatkan level mereka bahkan tanpa meninggalkan area Brown ini dan dapat mencapai level 69 tanpa masalah saat tinggal di sini. Dengan kata-kata indah dari Minos ini, setiap anggota keluarga ini menunjukkan senyuman di wajah mereka, merasa bahwa hal seperti itu akan sangat membantu mereka.
Yang Mulia benar-benar murah hati. Diana berterima kasih padanya di depan semua orang, merasa ini akan sangat membantunya, sesuatu yang sempurna untuk keluarganya. Terima kasih telah memilih kami, Yang Mulia. Setelah beberapa ucapan terima kasih dan sumpah serapah dari orang-orang itu, kata Minos. Jika ada orang di sini yang ingin mengamati, silakan temani saya. Saya akan menguburkan jenazah itu di selatan kota. Mereka meninggalkan pusat pemerintahan lokal segera setelah itu, sementara beberapa bangsawan dari daerah Brown, anggota majelis, mengikuti mereka dari kejauhan. Kawasan coklat sama seperti kawasan lainnya di sekitar kekaisaran. Satu-satunya orang suci adalah orang-orang yang secara langsung berada di bawah Minos, anggota pasukannya, pemerintah, faksi gereja, atau sekte awan abu-abu. Tidak ada bangsawan asli wilayah utara dari luar bagian tengah kekaisaran yang mencapai tahap ke-8. Oleh karena itu, hanya kaisar spiritual tingkat rendah dan menengah yang mengikuti pergerakan Minos di kota ini, menemani dia dan para wanitanya menggali dan mengubur tubuh seekor binatang raksasa. Beberapa orang akan menggigil hanya melihat mayat makhluk sekuat itu, mengingat kemampuan tempur yang telah dicapai Minos. Begitu pula dengan Misty, mantan istri korban Minos yang berubah dari membencinya menjadi memuja bahkan tunduk padanya, meski telah menikah dengan pemimpin wilayah salju. Misty saat ini berada di level 64, tapi tetap saja, dia tidak bisa menahan rasa ngeri saat merasakan kekuatan mayat itu. Meneguk, Minos melawan makhluk sekuat itu? Dia bertanya-tanya ketika dia merasa sedikit bersemangat, merindukan terakhir kali dia berhubungan intim dengan kaisar. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1689 Perdamaian untuk Kekaisaran. Setelah bertahun-tahun, sentuhan Minos tetaplah yang paling menggugah Misty, meski ia sudah menjadi istri Ambrose Snow dan bahkan sudah mengandung 2 ahli waris pria itu. Sial baginya, tahun-tahun tinggal di daerah Snow telah membawanya menjauh dari Minos, dan beberapa kali dia bersamanya secara seksual sudah bertahun-tahun lamanya. Melihatnya ketika dia melewati daerah itu untuk melakukan bisnis, dia tidak bisa menahan perasaan rindu pada pria itu, menjadi basah bahkan ketika dia merasa takut pada mayat makhluk itu. Tetapi bahkan dengan perasaan seperti itu, kegembiraannya jauh lebih besar. Karena dia yakin bahwa binatang itu telah dibunuh oleh pria yang telah mendominasi dirinya di tempat tidur lebih dari selusin kali. Dia terus memperhatikannya dari jauh dan meremas pahanya dengan tangannya tapi tanpa keberanian untuk mendekat. Misty pernah menjadi musuh Minos di masa lalu, bukan teman yang bisa dengan santai mendekatinya kapanpun dia mau. Karena itu, tanpa dia meneleponnya, dia tidak akan menemuinya, meskipun dia sangat menginginkannya. Saat dia memikirkannya, tentang bagaimana dia akan menyentuh dirinya sendiri nanti memikirkan tentang kedaulatannya, Minos telah memperhatikan kehadiran semua orang di sekitarnya tetapi tidak peduli. Setelah beberapa menit bekerja bersama Ruth dan Isabella, mereka selesai menguburkan mayat binatang itu. Baiklah, jangan main-main dengan area ini. Dalam beberapa tahun, Anda akan melihat hasil dari tindakan ini. Beritahu aku perkembangan ini, ucapnya sambil menatap Diana dan Raymond, bersiap untuk pergi. Beberapa hari kemudian, setelah Minos dan kedua wanita itu kembali ke kota kering, tidak lama kemudian kelompok Sista mencarinya untuk membicarakan keputusan ratu mereka. Setelah berhari-hari berada di kota ini, mereka akhirnya mendapat jawaban atas percakapan mereka sebelumnya. Ratu Sista sudah mengetahui situasi Maximilian dan bahwa pria ini akan memihak gereja spiritual. Pada saat yang sama, dia memikirkan jawaban Minos dan potensinya. Dengan semua ini, dia menyimpulkan bahwa hanya ada satu jalan ke depan sekarang. Yang Mulia Minos Stuart, ibu saya telah memutuskan untuk melanjutkan kemitraan kita untuk saat ini. Pangeran ketiga Sista memberitahu Minos dengan ekspresi tersenyum di wajahnya. Kami akan menilai kembali hal ini dalam 10 tahun, sehingga sampai saat itu tiba, kami dapat bertukar informasi dan melanjutkan apa yang telah dibicarakan sebelumnya. Oh, Minos tersenyum, menyadari bahwa putrinya benar. Ratu Sista telah memutuskan untuk tidak menentangnya atau bersamanya selamanya tanpa mengetahui lebih banyak tentang masa depan. Minos tidak melihat ada masalah dengan itu dan berkata, "Itu bagus, saya harap kita bisa bekerja sama dengan baik dalam 1 dekade mendatang." Selebihnya, saya yakin kami akan memperbarui sumpah kami dalam 10 tahun ke depan. Sang pangeran tidak berkata apa-apa lagi, dan setelah beberapa pengawalnya memberitahu dia beberapa rincian tentang apa yang akan terjadi mulai sekarang, mereka berangkat. Mulai sekarang, mereka akan tinggal di Sista tanpa batas waktu, menunggu masa kacau yang mendekat di wilayah barat mereka. Dengan kepergian mereka, semua masalah baru-baru ini telah diselesaikan oleh Minos. Dan sekarang tinggal kelompok kerajaan bunga yang datang ke negaranya untuk mengonfirmasi persetujuannya dengan para petapa spiritual, yang merupakan kerabat Dewi Kehidupan. Agar dia dapat terus berkembang di tengah-tengah kehidupannya. Kedamaian sementara. Saat dia berdiri sendirian di ruang singgasananya, wajah Minos terlihat serius saat dia duduk di posisi paling penting di area tersebut. Itulah kedamaian yang muncul sebelum badai besar.
Setelah periode itu, saya yakin ancaman yang diharapkan Henricus Longus akan menimpa kita. Saya berharap siap ketika saatnya tiba. Seminggu lagi berlalu, sementara kerajaan Dataran Hitam mengalami masa terbaiknya selama bertahun-tahun, dengan kedamaian, sedikit tekanan pada pasukan lokal, dan banyak ruang untuk berkembang. Kelompok dari Kerajaan Bunga mencapai keadaan tersebut. Kelompok ini dipimpin oleh salah satu saingan Minos dari tahun lalu, lawan keduanya di kerajaan itu, yang dia kalahkan untuk membebaskan kakeknya. Bridget McBride, saat ini, urutan ketiga dalam garis suksesi Kerajaan Bunga berada di level 80, setelah beberapa tahun berlalu sejak kepergian Minos. Setelah mendengar tentang permintaan Minos, dia berangkat dari negaranya bersama hakim spiritual yang akan mengkonfirmasi persetujuan Minos dan sage spiritual keturunan kerabat Dewi Kehidupan. Dia tidak melemah setelah kekalahannya yang mengerikan terhadapnya. Sebaliknya, dia telah mengatasinya dan menggunakan hal seperti itu untuk menjadikan dirinya lebih kuat, setelah mencapai 2 terobosan dalam beberapa tahun ini. Setibanya di ibu kota kerajaan Dataran Hitam, dia tidak repot-repot mengenal tempat itu dan segera berdiri di depan Minos, melihat mantan lawannya ini. Minos, kamu menjadi lebih tampan, haha. Sayang sekali aku tidak bisa mendapatkan genmu, ucapnya sambil memijat perut buncitnya. Minos sedang berdiri di samping Abi saat ini, dan mereka berdua menatap perut itu dengan mata menyipit. Kamu hamil, ya? Dia berkata dengan suara rendah. Kasihan sekali, TSK, dia beruntung bisa mewariskan gennya kepadaku, Minos. Putri kita akan menjadi pejuang yang hebat. Katanya, tidak merasa terganggu dengan raut wajah orang-orang ini. Sayangnya, dia meninggal setelah upacara kami. Sayang sekali, komentar Minos sebelum mengganti topik pembicaraan. Bagaimanapun, terima kasih telah membawa hakim spiritual kelas 4 bersamamu. Itu akan banyak membantuku. Soal itu, ibuku punya beberapa pertanyaan untukmu. Bridget menjadi lebih serius. Aliansi Anda yang tiba-tiba dengan Maximilian Flamen cukup mengejutkan kami. Bisakah Anda menjelaskan kepada kami apa hubungan Anda dengannya? Apakah Anda mengetahui minatnya? Saya tidak bisa mewakilinya, tapi menurut saya rencananya berbahaya bagi mereka yang menentangnya. Jadi saya menyarankan Anda untuk tidak menentang senior Maximilian. Tapi semua ini tidak ada hubungannya denganku. Hubungan kami bergantung pada perlindungan yang negara saya dapatkan dari dia dan bagaimana saya membebaskannya. Membebaskan dia? Baiklah, menurutku tidak ada gunanya menyembunyikannya. Nanti semua orang akan mengetahuinya, jadi aku akan memberitahumu, selama kamu tidak terus-terusan membicarakannya. Dia berkata, kemudian melihat Bridget menunjukkan bahwa dia akan menyimpan informasi ini kepada orang-orang penting di keluarganya. Aku melepaskannya dari sarkofagus kuno Serapim. Dia adalah Maximilian Flamen, saingan Paus Maximus. Bangkitnya Dataran Hitam bab 1690 perluasan fraksi Gloria. Setelah mendengar Minos menjelaskan bagaimana dia bertemu Maximilian dan mendapat dukungan dari demigod level 99 ini, Bridget sangat terkejut. Tapi dia tidak meragukan Minos. Karena dia tidak dapat menemukan penjelasan lain mengapa pria ini mendapatkan dukungan dari seseorang yang begitu kuat dan mengapa orang seperti itu tampaknya sangat akrab dengan gereja. Negara bagiannya memiliki informasi tentang apa yang terjadi di Kekaisaran Evergreen, jadi dengan menghubungkan informasi Minos dengan hal-hal yang sudah dia ketahui. Putri ini memahami perkataannya sebagai kebenaran. Aku tidak tahu harus berkata apa. Ini sepertinya sangat tidak nyata. Dia bergumam sambil menatap mata coklat Minos. Minos tersenyum dan berkata, Anda tidak dapat membayangkan keterkejutan saya ketika saya melepaskannya. Bagaimanapun, inilah kenyataannya, dan sekarang Maximilian ada di antara kita lagi. Aku tidak dapat menceritakan rencananya, karena aku sendiri tidak mengetahuinya. Yang bisa saya katakan hanyalah apa yang saya dengar melalui ceritanya, tapi Anda pasti sudah tahu lebih banyak daripada saya. Dia mengangguk padanya, membayangkan jika Maximilian mengikuti rencana lamanya, benua itu akan segera menghadapi masa-masa sulit. Tidak heran kekuatan di wilayah barat bergerak. Mereka tahu apa yang terjadi sebelum orang lain dan bergerak untuk melindungi diri mereka dari kepentingan ekspansionis Maximilian Flamen. Dia melihat ke tanah sambil berpikir. Mencoba memahami posisi kerajaan bunga dalam situasi seperti ini. Kami bukan musuh Kekaisaran Evergreen, ataupun gereja. Kami memiliki hubungan baik dengan kekuatan-kekuatan tersebut. Tapi kami bukan bagian dari wilayah mereka. Dia bertanya-tanya, takut Maximilian akan mengincar keluarganya. Ini buruk. Saya harus memperingatkan ibu saya sesegera mungkin. Baiklah, aku akan meninggalkan Lady Ulfa bersamamu sekarang. Aku harap kamu mengkonfirmasi kontrak jiwa itu sesegera mungkin. Bridget berkata sambil mengangguk kepada hakim spiritual yang dibawanya. Tepat setelah mengucapkan kata-kata itu, dia meninggalkan aula tahta kekaisaran, akan mengirimkan jawaban Minos kepada Hannah McBride. Minos dan orang-orangnya tidak merasa terganggu dengan sikap Bridget yang gelisah. Segera Kaisar memerintahkan anak buahnya untuk memanggil kembali ke ibu kota semua sage spiritual dari kelompok keturunan keluarga Dewi Kehidupan.
Minos telah menandatangani perjanjian dengan para suci spiritual dari kelompok itu menggunakan hakim spiritual tingkat tinggi kelas 3. Jadi para sage spiritual adalah orang-orang yang tersisa untuk ini. Saat Bridget mengirimkan informasinya ke Kerajaan Bunga dan Minos bergerak maju dengan memperkuat pasukannya, Gloria berada di kuil kota kering. Di markas regional gereja spiritual ini, dia bersama bawahannya dan sekutu faksi menerima kelompok yang baru saja tiba di kota kering dari Kekaisaran Evergreen. Setelah bawahannya menggunakan koneksi mereka dengan wanita Kerajaan Bunga, mereka berhasil memulai percakapan dengan faksi menengah dan kecil di gereja. Karena itu, selama beberapa hari terakhir, kelompok dari Kerajaan Evergreen, BlackRock, dan Kerajaan Flaming telah tiba di kota kering untuk bernegosiasi dengannya. Tidak semua faksi gereja berada di Kekaisaran Evergreen. Beberapa di antaranya ada di tempat yang lebih kecil seperti BlackRock. Meskipun BlackRock dan Flaming Empire adalah wilayah yang sudah dipengaruhi oleh Minos, tidak semua kelompok gereja di negara bagian tersebut bersekutu dengan Gloria dan faksi suaminya. Karena kenyataan ini, masih ada ruang bagi mereka untuk berkembang di tempat-tempat ini. Gloria baru-baru ini bertemu dengan orang-orang dari dua faksi di negara bagian tersebut dan mencapai kesepakatan merger dengan mereka. Berdasarkan perjanjian ini, dia akan menerima anggota faksi-faksi ini ke dalam kelompoknya dan memberikan posisi yang relevan kepada para pemimpin faksi-faksi tersebut. Serta menjamin sumber daya dan kemungkinan kenaikan mereka. Ini adalah faksi yang lebih kecil darinya, jadi dia dengan mudah mendapatkan persetujuan ini. Tapi hari ini, dia menghadapi kelompok dari Kerajaan Evergreen. Kelompok ini sedikit lebih kuat dari kelompoknya, dengan sage spiritual tingkat rendah yang bertanggung jawab atas faksi itu. Oleh karena itu, negosiasi hari ini tidak akan semudah yang dia lalui baru-baru ini. Penduduk asli Kekaisaran Evergreen, selamat datang di kota saya. Saya harap perjalanan ke sini nyaman. Gloria berkata kepada orang-orang yang duduk di seberang meja oval panjang sambil tersenyum. Orang-orang dalam kelompok di seberang Gloria balas tersenyum padanya sementara pemimpin mereka, seorang pria pirang, tampak muda, level 83, berkata, "Perjalanan ini sangat menyenangkan," matriark Gloria Frost. Kerajaan Dataran Hitam terorganisir dengan baik dan memiliki pemandangan yang indah. Bepergian ke sini menjadi mudah dengan konfigurasi benua saat ini, haha. Seorang wanita dari kelompok itu berkata, "Yang Mulia menguasai lebih dari separuh benua di bawah pengaruhnya, jadi hampir tidak ada perlawanan terhadap pihak-pihak yang memiliki kepentingan yang mendukungnya di wilayah tersebut. Jika semua wilayah Minos dan negara sekutunya dihitung, ia memiliki lebih dari 7 miliar orang di sisinya dan lebih dari 55% wilayah di benua tengah. Kekaisaran Evergreen berbatasan dengan Kekaisaran Flaming, jadi bagi para anggota gereja yang telah meninggalkan ibu kota negara mereka, mereka hanya melakukan perjalanan melalui wilayah Minos. Jadi, perjalanan mereka ke kota ini lancar dan cepat." Gloria tersenyum pada mereka dan langsung ke inti pembicaraan. Aku senang mendengarnya. Lagi pula, aku ingin tahu lebih banyak tentang kepentingan faksimu. Apa yang ingin kamu capai? Dan yang lebih penting, di mana faksiku akan ikut serta dalam rencanamu?" Orang-orang itu menjadi semakin serius mendengar kata-kata itu, dan tak lama kemudian salah satu dari mereka menjawab pertanyaan Gloria. "Kepentingan kami adalah menjadi faksi tingkat tinggi di dalam gereja. Saat ini kami memiliki pengaruh rata-rata dan memiliki 30 pos gereja di pihak kami, serta lebih dari 1.000 anggota. Namun, suatu saat kami ingin menjangkau ratusan postingan dan jumlah anggota hingga 10 kali lebih besar dibandingkan saat ini. Melalui hal ini, suatu hari kita akan mencapai cukup banyak pengaruh bahkan dalam pengambilan keputusan penting seperti memilih Paus Agung yang baru," kata salah satu dari dua wanita dalam kelompok itu. Mereka tidak mempunyai niat salah satu dari mereka menjadi pemimpin gereja atau faksi mereka memilih pemimpin itu. Mereka terlalu jauh dari level untuk memikirkan hal itu dan tidak mendapat dukungan yang membuat Gloria berpikir dia bisa mencapai hal seperti itu. Tujuan mereka lebih sederhana, meski sebagian dari mereka beranggapan jika suatu saat semuanya berhasil, keturunan mereka akan berpeluang mewujudkan impian tersebut.